Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 8, Madu Manis dan Pahit. Notifikasi pesan berbunyi. Belva yang sedang gusar karena kedatangan Ravin secara tiba-tiba langsung melihat pesan itu. Matanya membulat. Pasti Tigor sudah tiba di tempat itu. Ia mengedarkan pandangan ke segala arah. Sampai di ujung sebuah meja dekat jendela kaca besar. Ia melihat seorang pria tampan dengan setelan kasualnya sedang mengangkat tangan dan melambai ke arahnya. Itulah Tigor. Beva pun tersenyum dan memberikan kode agar Tigor ke tempatnya. Kemudian, Ravin pun menoleh ke arah Tigor lalu menyipitkan mata dan berekspresi datar. "Kenapa dia duduk di sana?" tanya Ravin. "Gak tahu," balas Belva. "Dia benar managermu atau?" Ravin menyelidik, membuat Belva menatapnya dengan sengit. "Atau apa, kamu akan mengira aku selingkuh?" Belva geram, mengerti arah pikiran suaminya. "Kalau dia memang orang terdekatmu, kenapa harus duduk jauh dari kita? Harusnya ya hampiri saja kita di sini," kata Ravin santai. Belva terdiam dengan ekspresi yang sangat muak, malas berdebat dengan suaminya. Kemudian Tigor langsung menghampirinya dan menyapa hangat. "Hai." Ravin menoleh dan memperhatikan dengan seksama detail pria yang berdiri di dekatnya. Wajahnya cukup tampan, menarik perhatian, meskipun postur tubuh Tigor tidak setinggi dirinya. "Oh, hai," balas Ravin. "Perkenalkan, saya Tigor Jonathan, manajer istri Anda," ujar Tigor seraya mengulurkan tangan. Ravin menaikkan alis dan tersenyum ramah. "Saya Ravindra, mari silakan duduk. Sepertinya perjalananmu cukup jauh, bukan?" "Yah, lumayan. Perjalanan Australia-Indonesia cukup melelahkan. Tapi demi bertemu Belva, saya siap melakukan perjalanan yang jauh," ucap Tigor. Ravin terkekeh. Kemudian ia bertanya, "Kalian ini ada meeting atau gimana?" "Tidak ada. Kebetulan kami sudah 2 tahun tidak berjumpa," Tigor berujar lugas. Ia sempat melirik sekilas ke arah Belva yang tampaknya terlihat gundah. Mau Belva atau Tigor, mereka bukan tipikal orang yang terbiasa berbohong dalam situasi seperti itu. Bagi Belva sejak awal Ravin menanyakan siapa Tigor, ia sudah menjawab dengan jujur dan sewajarnya. Pun dengan Tigor, pria lain pasti berpikir untuk berbohong saja. Contohnya saat ditanya ada urusan pekerjaan atau bagaimana. Bisa saja Tigor menjawab, "Iya." Padahal tujuannya hanya ingin bertemu di luar urusan pekerjaan. Karena dia tahu keadaan seperti apa yang tengah mengimpit Belva saat ini. "Oh, begitu. Jadi, kalian mau kangen-kangenan kah?" celetuk Ravin. "Bagaimana urusanmu di Australia, Tigor?" Belva langsung menyambar, mulai tidak nyaman dengan perbincangan Tigor dengan suaminya. Ravin hanya tersenyum tipis. Di beberapa situasi, ia memang senang meledek orang lain. Sementara Belva sempat melirik tajam ke arahnya, seolah sangat geram dengan sikap Ravin. "Lancar, proyek di sana sangat menyenangkan. Andai kamu yang berangkat, pasti kamu akan betah di sana. Tadinya, aku mau ngenalin kamu sama seseorang. Tapi mungkin next time sajalah," ujar Tigor. Suara dering ponsel membuat Ravin sedikit terperanjat. Alana meneleponnya. Bahkan, sebelumnya istri pertama Ravin itu sudah mengirimkan pesan singkat meminta untuk dijemput di rumah sakit. Ravin menolak panggilan. Sejujurnya ia ingin tetap berada di tempat itu, memantau apa saja yang dilakukan Belva dengan Tigor. Tetapi Alana tidak kalah penting. "Oke, sepertinya saya harus segera pergi." Ravin melihat arloji di tangannya. "Loh, Anda tidak menemani istri saja di sini?" Tigor terheran, mungkin tepatnya berpura-pura kaget. "Kebetulan saya ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Kalian lanjutkan saja. Saya percayakan kalian tidak akan berbuat macam-macam," kata Ravin dengan senyuman namun tetap tegas. Kemudian ia cepat-cepat beranjak. Saat pria itu sudah menghilang dari pandangan, barulah Tigor berbicara serius pada Belva. "Kalau tidak salah, aku seperti familiar dengan dia, Bel. Apa sebelumnya kamu pernah menceritakan tentang dia?" tanya Tigor.
Belva menghela napas panjang. Sorot wajahnya terlihat sangat resah. Dia itu sebenarnya Vindra, jawab Belva. Membuat mata Tigor membulat kaget. Seolah tak percaya dengan apa yang katakan oleh wanita itu. Vindra, lelaki yang katanya dulu dijodohkan sama keluarga kamu itu. Tanya Tigor lagi. Iya, Belva tersenyum getir. Itu artinya dia, first love kamu. Tigor menebak lagi. Belva hanya mengangguk. Sebelumnya Tigor memang sudah mengetahui tentang Ravin dari Belva. Namun, ia mengenal dengan sebutan Vindra, mungkin sebagai sebutan lain yang disematkan oleh Belva. Tigor sempat tercengang. Kalau begitu ceritanya, Belva harusnya bahagia. Walaupun Araf kekasihnya sudah pergi, setidaknya Belva masih memiliki pilihan dari pria yang dulu sempat dicintainya. Akan tetapi yang dilihatnya saat ini sangatlah berbeda. Belva tampak tidak bahagia. Sekarang ceritakan semuanya. Tigor menegapkan tubuh, bersiap mendengarkan kisah baru dari wanita itu. Apa yang mau diceritakan? Tigor, kamu kan tahu betul bagaimana tradisi turun-temurun di keluargaku. Mereka hanya ingin keturunannya menikah dengan yang sepadan, demi meneruskan garis keturunan darah biru, ujar Belva. Tigor mendengus pelan. Mau darah biru atau darah kuning, itu terserah. Masalahnya yang mau aku dengar adalah, apa yang membuat kamu gak bahagia, Belva? Wanita itu tersenyum getir, lalu menunduk dan melipat bibir, seolah berusaha menyembunyikan kesedihan. Masalahnya aku tidak lagi mencintai Ravin. Belva menjeda sesaat ucapannya, membuat suasana menjadi lengang sejenak. Sementara Tigor terus fokus menyimak. Masalah lainnya adalah, aku bukan satu-satunya untuk dia, sambung Belva. Tigor mengernyit keheranan. Maksud kamu, aku istri keduanya. Ravin sudah lebih dulu menikah dengan wanita lain 3 bulan lalu. Secara diam-diam, Belva mengangkat wajah. Kini ia berani menatap Tigor yang terlihat menganga. Seperti berhenti detak jantung Tigor saat ini. Ia benar-benar lebih dari tercengang. Sesaat ia mengira ini adalah gurauan Belva. Tetapi tidak mungkin juga dalam situasi seperti ini ia masih bisa bergurau. Apa-apaan ini? Aku gak lagi mimpi, kan? Tigor berujar serius. Ia pun menepuk-nepuk pipinya. Namun, ekspresi Belva semakin suram. Terlihat menahan tangis. Ini kenyataannya. Tigor, aku adalah madu, bukannya manis. Tapi ini sungguh terasa pahit. Aku gak tahu lagi harus berbuat apa. Belva berekspresi seolah sangat pasrah dengan keadaan. Tigor menelan ludah dengan berat. Ternyata ini bukan mimpi, ini adalah masalah serius. Aku dan Ravin gak punya pilihan lain. Pernikahan ini terpaksa kami jalani. Bahkan, karena hal inilah yang membuat Araf menyerah menjalani hidup. Andai dia tahu apa yang aku rasakan ini, menurutmu, apakah Araf akan tetap mengakhiri hidupnya setelah dia tahu aku terpaksa menikahi pria lain? Belva menatap dengan mata yang basah. Tatapan Tigor begitu iba. Tidak terbayangkan bagaimana rasanya di posisi tersulit seperti Belva. Tak hanya wanita itu, tetapi berada di posisi Araf pun pasti tidak mudah. Aku gak bisa berkomentar soal itu. Kita gak bisa menerka-nerka apa yang akan terjadi kalau kita terus berandai-andai. Tigor mengusap lembut bahu Belva yang tampak bergetar. Belva, ini adalah ujian untuk kamu. Aku paham. Apa yang kamu lakukan ini semata-mata hanya sebagai bentuk rasa hormat dan patuh kamu pada keluarga dan orang tua. Tapi, harusnya yang bisa lebih tegas atas persoalan ini adalah Ravin. Kenapa dia tidak berterus terang saja kalau sudah menikah? Pikir Tigor. Belva menggeleng pelan dan berkata, itu malah akan menciptakan masalah yang lebih besar. Ayahnya sakit keras. Ada beberapa unsur perjanjian dan hutang budi antara ayah Ravin dan ayahku. Persoalan yang tidak bisa ditentang. Intinya, Ravin juga gak punya pilihan selain harus berbohong dan tetap menikahi aku. Ternyata lebih rumit dari yang dibayangkan oleh Tigor. Berada di posisi Ravin pun tidaklah enak. Meski dia saat ini memiliki 2 istri yang cantik dan hebat. Tetapi justru berdampingan dengan masalah konflik batin. Lalu, seberapa lama kamu akan bersandiwara di depan keluarga? Tanya Tigor.